Selamat datang di konten perdana kita bersama AZ Law and Conflict Resolution, Dispute Resolution School, Perkumpulan Pusat Hukum dan Resolusi Konflik. Salam resolusi konflik, salam perdamaian. Nah, bersama kita hari ini spesial rekan-rekan Bapak Ahmad Zazali. Ya. Enaknya manggilnya terserah Pak Ahmad, Pak Zali atau Bang Zali atau? Ya, mungkin sesuai dengan namanya mungkin panggil Bang Azet aja. Oke, Bang Azet. Ya, oh ya, bocoran. Azet ini Ahmad Zazali ya, kan? Terlalu panjang kan? Betul. Hari ini kita sudah bersama Bang Azet. Bang Azet ini saya perkenalkan sebelumnya, Bang ya. Beliau ini adalah seorang mediator, kemudian profesinya sehari-hari sebagai advokat juga, dan sekaligus chairman di AZ Law and Conflict Resolution. Sebenarnya lembaga ini adalah perkumpulan pusat hukum dan resolusi konflik, begitu ya? Iya, Bang Azet ya? Iya, jadi ini lembaga yang dirintis oleh praktisi mediator, praktisi hukum, dan praktisi perdamaian saja ya, atau praktisi resolusi konflik. Kami fokus pada 4 hal. Pertama, memang kita mengembangkan yang disebut tadi Dispute Resolution School, artinya adalah pendidikan, pelatihan terkait dengan bagaimana menyelesaikan konflik atau meresolusi konflik. Yang kedua, kami juga mengembangkan kegiatan berupa kajian-kajian terkait dengan konflik dan penanganannya, termasuk best practice penanganan konflik bagaimana gitu yang perlu dikembangkan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya kita juga menyediakan layanan langsung mediasi konflik di mana kita sebagai penengah, dan yang terakhir tentu saja sebagai bagian dari profesi hukum, kami juga mengembangkan semacam layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. 4 hal itu yang dikembangkan di perkumpulan ini. Di perkumpulan. Baik, pertama tadi ada tentang pelatihan ya, Bang Azet ya. Kemudian ada kajian hukum dan resolusi konflik, begitu rekan-rekan. Kemudian ada layanan juga, layanan mediasi ya. Mediasi Bang Azet ya, pastinya. Kita juga tidak hanya memberikan pelatihan, tapi juga praktek yang jelas yang berdasarkan experience dari Bang Azet sendiri nih, rekan-rekan. Selama ini yang banyak menyelesaikan konflik dengan proses mediasi seperti itu. Kemudian ada juga bantuan hukum ya, Bang Azet ya. Bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kurang mampu. Pro bono. Pro bono ya. Artinya gratis. Layanan tersebut gratis ya. Iya. Rekan-rekan, hari ini kita mau bicara konten kita kan terkait dengan resolusi konflik ya. Bang Azet. Nah, kita pengen selain tahu tadi sudah mengerti tentang lembaganya atau perkumpulan ini. Kita pengen lebih mengenal nih dari pengalaman Bang Azet sendiri mungkin terkait dengan resolusi konflik. Bagaimana sih Bang Azet konflik itu sendiri terjadi di Indonesia, ini konteks kita Indonesia ya Bang Azet ya. Yang menjadi concern dari perkumpulan ini sendiri Bang Azet. Ya, kalau kita bicara tentang konflik di Indonesia memang apa sih yang nggak ada gitu ya. Semua konflik itu ada. Nah, di dalam pengamatan kami yang biasa kami tangani selama ini, paling tidak ada beberapa konflik yang kalau kita kelompokkan berdasarkan sektor. Yang paling banyak dan sering mencuat ke permukaan, misalnya konflik tentang sumber daya alam. Betul. Seperti misalnya tentang konflik pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan lingkungan hidup. Karena ini berhubungan dengan orang banyak. Jadi seperti kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kan masih menggantungkan diri pada sumber daya alam ya. Hal yang lain juga konflik yang tidak kalah banyak itu konflik di sektor ketenaga kerjaan. Itu ya, kalau kita sering lihat kan ada demonstrasi buruh, misalnya baik langsung ke perusahaan untuk ke masyarakat terkait dengan masalah-masalah PHK, masalah kenaikan upah atau hak-hak normatif yang lainnya. Nah, juga ada juga kalau di sumber daya alam juga terkait dengan
sektor kelautan dan perikanan. Kita sering lihat juga antara nelayan tradisional dengan nelayan besar terkait dengan petrol gitu ya, juga terkait dengan apa namanya alat tangkap maupun ada penambangan di laut gitu ya, sering juga menyebabkan konflik. Hal yang di luar sumber daya alam selain tenaga kerjaan juga kami juga menyorot kalau kita bicara resolusi konflik, sekarang juga kita penting bicara tentang konflik di sektor ada medik, sektor kesehatan, di mana layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan juga sering ada sengketa-sengketa gitu ya. Ada juga di perbankan atau keuangan, itu juga ada konflik-konflik sampai ke sengketa-sengketa keluarga ya. Betul. Keluarga itu banyak sekali di Indonesia dan saya kira masih banyak di konflik yang lain. Nah, konsen kami itu adalah bagaimana mengedukasi atau memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan penyelesaian konflik di berbagai bidang. Betul. Karena konflik ini selalu ada dan ada di kehidupan kita sehari-hari, di sekeliling kita, maka menurut kami jadi penting setiap orang itu memiliki kemampuan melakukan resolusi konflik. Itulah kenapa kita mengembangkan ada dispute resolution school. Artinya di AZ sendiri tidak hanya fokus pada konflik-konflik yang bersifat tadi ya antar perusahaan dengan masyarakat seperti itu ya, tapi juga konflik yang bersifat keluarga seperti rumah tangga juga jadi concern ya. Ya memang background saya sendiri awalnya memang lebih banyak mengurusi konflik-konflik yang antara masyarakat dengan korporasi atau perusahaan terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Betul. Namun lebih luas kami juga melihat bahwa konflik-konflik di luar sumber daya alam juga banyak terjadi dan itu juga terutama di masyarakat perkotaan misalnya itu juga menjadi concern kami untuk memberikan edukasi melalui pelatihan-pelatihan kepada publik gitu. Betul sekali Bang Azed. Justru peluangnya kan sekarang ini banyak sekali konflik-konflik yang tadi Bang Azed sampaikan, konflik medis di antara dokter dengan pasien atau dokter dengan rumah sakitnya seperti itu. Atau juga sekarang kan banyak juga Bang Azed perusahaan-perusahaan bidang finansial seperti itu yang berkembang kan. Karena adanya teknologi yang semakin mendukung sehingga fintech seperti itu ya atau pinjaman online seperti itu sekarang kan berjamur. Nanti itu peluang juga ya Bang Azed ya. Yang terakhir yang disebutkan terakhir tadi memang masuk kategori sektor konflik di sektor keuangan atau perbankan gitu ya. Kasus pinjol yang kemarin mengemuka ke publik itu juga membuka mata kita bahwa ternyata sengketa-sengketa di bidang perbankan dan keuangan juga sangat variatif ya. Betul. Sangat variatif dan menurut kami tentu harus menjadi fokus perhatian untuk kasus-kasus seperti itu. Bagaimana sih penyelesaian sebaiknya gitu? Apakah memang harus melalui jalur hukum atau memang bisa diselesaikan melalui alternatif dispute resolution misalnya? Sebelum kita bicara bagaimana penyelesaiannya, Bang Azed ya, berdasarkan pengalaman Bang Azed juga nih. Tadi kan disampaikan oleh Bang Azed bahwasanya konflik ada di berbagai sektor nih, ada di berbagai lini kehidupan bahkan dalam rumah tangga pun ya. Kenapa akhirnya AZ Dispute Resolution School ini memberikan pendidikan terkait dengan penyelesaian konflik? Artinya kan karena konflik tersebut memang dekat dengan kehidupan kita seperti itu. Kalau konflik tersebut sering sekali terjadi, kurang lebih apa sih Bang Azed penyebabnya nih, daripada konflik tersebut? Iya, menarik kalau kita bicara penyebab ya, karena seperti yang tadi disinggung bahwa konflik ini kan seperti sudah menjadi gaya hidup kita ya sehari-hari ya. Jadi kalau nggak berkonflik, saya nggak yakin ya setiap orang di antara kita tidak pernah berkonflik, itu pasti pernah berkonflik. Nah, kalau kita merujuk secara konseptual, memang Christopher Moore itu menyebut dalam konsep yang dia buat dengan nama Pizza More. Itu setidaknya ada beberapa penyebab konflik. Pertama, dan ini saya kira masih relevan ya kalau kita bicara konflik. Pertama, konflik yang bersumber karena data dan informasi, di mana para pihak ada
perbedaan data dan informasi atau perbedaan menafsirkan data dan informasi. Oke. Ya, bisa bersumber dari situ. Sumbernya dari data ya. Ya, data maupun informasi. Ya, oleh karena itu memang data dan informasi itu memang sangat penting. Siapa yang mengeluarkan itu jadi sangat penting ya. Karena kalau tidak nanti akan menjadi simpang siur dan itu bisa menyebabkan konflik juga di antara para pihak yang berkepentingan dengan data dan informasi tersebut. Bicara tentang penyebab konflik itu dari data, bagaimana bisa data atau informasi tersebut menjadi sebuah konflik? Ya, data dan informasi itu bisa karena data dan informasi itu bermakna ya. Oke. Sebenarnya dia berbicara ya. Ada artinya gitu. Jadi kalau misalnya datanya tidak sesuai dengan fakta, itu membuat orang-orang yang merasa data itu tidak benar atau dia terdampak terhadap dirugikan, dia pastinya akan keberatan loh, ya, akan komplain gitu. Betul. Ya kan? Kemarin aja kita ribut ya, katanya data yang ditampilkan pemerintah terkait dengan yang terpapar COVID misalnya, katanya nggak sebesar itu atau kok dibesar-besarkan gitu ya. Itu kita udah ribut gitu ya, karena semakin besar data yang ditampilkan itu semakin membuat kondisi masyarakat itu panik. Betul. Ya, membuat masyarakat satu sama lain itu saling menjaga jarak gitu. Bahkan mungkin saling curiga ya kalau jangan-jangan ini membawa virus dan yang lain itu. Belum lagi data-data yang lain, misalnya kalau luas tanah misalnya, ya, satu bilang 100 hektar, satu bilang 90 hektar, beda 10 hektar itu sumber konflik. Sumber konflik di sana. Iya, atau misalnya ini limbah yang mencemari sungai ini sumbernya dari mana gitu ya. Ada yang bilang ini limbahnya bersumber dari sini, dari sini gitu, itu juga bisa menyebabkan masalah tersendiri gitu. Betul. Jadi ada satu kajian, kemudian kemudian hasil dari kajian tersebut muncul data atau informasi di sana, ya. Ketika seseorang dirugikan atas data tersebut, ya pasti akan muncul keberatan dan bisa berujung pada sengketa. Nah, yang lain sumber konflik yang lain itu terkait dengan konflik yang bersumber dari nilai-nilai kepercayaan atau ideologi. Ya, ini kalau kita lihat dalam konflik misalnya antar agama. Konflik agama. Nah, itu kategorinya konflik yang bersumber dari nilai-nilai kepercayaan. Kemudian konflik antar suku, ya, atau konflik antar keyakinan lah ya. Kalau di agama itu ada kalau di Islam ada Syiah dan Sunni, kayak gitu macam-macam ya. Kalau di nah itu kan atau juga misalnya konflik antar partai, antara pendukung suatu ideologi politik tertentu misalnya, itu juga menjadi sumber konflik. Yang ketiga itu konflik yang kita namakan konflik struktural. Konflik struktural ini konflik yang muncul karena ada kebijakan, ya, karena ada kebijakan yang keluar, seperti misalnya kebijakan di tenaga kerjaan, seringkali kan terjadi keributan ya, di mana buruh menolak kebijakan itu karena dianggap itu merugikan hak-hak normatif buruh, misalnya gitu. Kemarin misalnya kebijakan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu juga menimbulkan banyak pro dan kontra karena banyak yang menafsirkan merugikan merugikan buruh, merugikan masyarakat adat, atau merugikan misalnya nelayan, atau merugikan misalnya profesi-profesi yang lain gitu ya. Nah, itu yang disebabkan dengan kebijakan atau perizinan-perizinan, izin-izin yang terbitkan di atas klaim hak-hak pihak yang lain, ya, sehingga itu terjadi konflik. Misalnya kalau di perkebunan ada hak-hak guna usaha misalnya versus misalnya masyarakat klaim pemilikan adat, kayak gitu ya, atau yang lain gitu, pertambangan gitu.
Nah, yang lain itu konflik terkait dengan hubungan. Kalau hubungannya sifatnya interpersonal, ya. Nah, ini mungkin yang paling banyak ya yang kita alami. Mungkin ini sejak kecil kita mengalami konflik hubungan ya. Betul. Misalnya yang macam-macam hubungannya ya, Bang Asep. Iya. Yang emosional, kemudian ingin mendominasi, ya. Kemudian terkait misalnya hal-hal yang sepele lah, ketidaksukaan, ketidaksenangan karena ada ejekan-ejekan ataupun yang lain-lain, sifatnya interpersonal. Nah, yang terakhir yang juga paling banyak kita gunakan dalam analisis resolusi konflik itu konflik yang bersumber dari kepentingan, ya. Di dalam teori Christopher Moore bahwa sumber-sumber konflik tadi sebenarnya dia bilang sumbernya adalah kepentingan. Ya, entahkah itu personal sumbernya tadi, entahkah itu nilai-nilai, data, atau struktural tadi, muaranya adalah kepentingan. Adanya kepentingan. Iya, ada kepentingan di balik. Baik itu kepentingan bersifat substantif, ataupun kepentingan bersifat psikologis, ataupun kepentingan bersifat prosedur atau prosedural. Atau caranya, gitu. Atau caranya. Betul sekali. Jadi memang ya kalau kita bicara konflik ini nggak habis-habisnya sebenarnya, ya. Karena ada di semua lini kehidupan. Ada di semua lini kehidupan. Ya. Betul, menarik sekali, Bang Azeb. Jadi ya maka banyak ya kalau di Indonesia ini kan konflik-konflik yang besar kan terkait dengan nilai-nilai ya, nilai agama. Berapa kali kita ada konflik terkait dengan antar agama gitu atau antar suku begitu ya. Mungkin seperti di Ambon, di Poso. Kalau merujuk pada teorinya Christopher Moore kan muaranya kepentingan. Iya. Memang pasti ada pemantiknya, tapi sebagai jika publik ingin belajar resolusi konflik, maka kita biasanya juga harus belajar apa sih yang ada di belakang itu sebelum itu terjadi. Maka kita akan temu akar konfliknya atau sumber konfliknya apa. Nah, kalau kita mau bicara resolusi, ya tentu kita harus tahu dulu akar masalahnya atau akar konfliknya dari mana. Betul. Tidak bisa hanya melihat ke permukaan. Artinya sebuah konflik tidak bisa juga kita langsung menilai sumbernya apa kalau kita tidak memetakan dulu ya, Bang Azeb ya. Karena kalau kita lihat dari konsepnya Christopher Moore tadi atau Pizza Moore tadi ya berarti kan sumber konflik itu mungkin tidak hanya satu ya, Bang Azeb ya. Bisa saling berhubungan. Bisa semua sumber konflik 5 yang saya sebutkan tadi. Ada semua. Bisa jadi ada dalam satu konflik gitu. Kepentingannya ada, terkait dengan nilai-nilainya ada, terkait dengan data juga informasi ada, gitu, terkait dengan struktural atau kebijakan tertentu juga ada. Iya. Oke, menarik. Baik, tadi Bang Aziz sudah nyampaikan nih terkait dengan penyebab ya. Ternyata banyak ya dan yang harus kita dalami ketika ingin meresolusi sebuah konflik ya, Bang Aziz. Nah, ngomong penyelesaian dan kita masuk ke bagaimana meresolusinya gitu. Nah, berdasarkan pengalaman Bang Azeb nih bagaimana Bang cara mengupas kemudian sampai dengan konflik tersebut terresolusi lah seperti itu. Ya, memang ya kalau memperbincangkan konflik tentu kita akan panjang ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meresolusinya atau bagaimana mekanisme resolusi konfliknya. Betul. Ya, bagaimana gitu. Nah, saya kira memang karena konflik ini sesuatu yang terjadi terus-menerus dan selalu ada di lingkungan kita, oleh karena itu memang kita mengembangkan dispute resolution school. Jadi memberi kesempatan kepada publik untuk belajar bagaimana meresolusi konflik yang baik gitu ya. Yang baik, yang efektif, dan yang tentu saja yang menggunakan pendekatan perdamaian ya, pendekatan atau damai gitu. Jadi tidak sedikit-sedikit litigasi gitu ya Bang Azeb ya. Walaupun bisa jadi menjadi salah satu pilihan gitu ya. Ya, itu bisa jadi pilihan, tapi yang perlu kita hindarkan ketika bicara resolusi konflik itu jangan berakhir dengan kekerasan yang bisa menyebabkan korban gitu ya.
baik itu korban fisik, korban nyawa, harta benda, itu yang kita hindarkan. Seperti halnya konflik-konflik besar yang pernah terjadi di Indonesia, tadi kita sebut ada konflik di Ambon, ada di Poso, ada di Aceh, di Papua sekarang juga sedang belum terselesaikan gitu ya. Nah, memang kalau bicara bagaimana meresolusinya, secara umum saya kira kita mungkin publik tahu ya bahwa yang paling sering mungkin muncul di media massa itu kan penyelesaian melalui pengadilan. Iya, ya. Itu yang cukup familiar dan mungkin bisa dibilang orang sekarang mindsetnya kalau ada konflik itu ya ke pengadilan. Iya. Jadi, iya. Atau misalnya lapor polisi. Lapor polisi. Ya, lapor polisi katanya. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Iya, itu memang mekanisme yang diatur atau disediakan di dalam konstitusi kita. Dalam penyelesaian konflik bisa melapor ke aparat penegak hukum dan sampai pada keputusannya ada di hakim di pengadilan. Namun yang di AZ Dispute Resolution School kita tidak bicara hanya penyelesaian secara formal melalui pengadilan yang umum dikenal, tapi kita juga akan bicara resolusi konflik lebih luas. Ya, karena selain pengadilan itu sesungguhnya itu ada model-model atau mekanisme resolusi konflik yang lain gitu, yang bisa ditempuh juga dalam penyelesaian konflik. Betul. Ya, kalau secara konseptual atau di dalam Undang-Undang 3099 itu kita kenal dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau mekanisme arbitrase, begitu ya. Apa itu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution? Salah satunya yang sekarang sedang berkembang adalah mekanisme penyelesaian melalui mediasi. Mediasi itu berarti penyelesaian yang dibantu oleh pihak ketiga yang netral, ya, di luar para pihak yang berkonflik. Ada juga penyelesaian melalui negosiasi. Negosiasi mungkin kita sudah sering sudah sering lakukan, yaitu berunding. Ya. Tapi negosiasinya kalau kita jual beli nih, Pak Azet, kalau negosiasi untuk misalnya konflik kayaknya masih belum terlalu. Iya, mungkin ini ya. Kalau tipikal kita di Indonesia memang kadang sulit ya kalau penyelesaiannya melalui negosiasi, apalagi konflik hubungan, konflik interpersonal pasti emosinya meluap-luap dan sulit untuk diajak bicara secara baik-baik atau rasional ya pasti. Nah, oleh karena itu memang penyelesaian mediasi itu menurut kita itu pas untuk karakter konflik yang ada di Indonesia dan di banyak negara, saya kira ya. Artinya ada penengah di sana, Pak Mazid ya. Jadi mendorong para pihak untuk mau negosiasi dengan baik. Iya. Karena fungsi penengah itulah yang nanti akan mencoba menurunkan membantu para pihak menurunkan emosinya, mengajak para pihak berpikir lebih rasional, kayak gitu ya, dan mengajak para pihak berpikir fokus pada apa sih yang menjadi kepentingan atau kebutuhan dalam sengketa ini gitu. Dan tentu saja membantu dengan kita ajak para pihak berbicara tentang kepentingan, tentang kebutuhan, harapannya akan muncul nanti alternatif penyelesaian sengketa terbaik bagi para pihak. Betul. Yang memenuhi kepentingan atau kebutuhan para pihak, tidak ada yang dikalahkan. Nah, mekanisme lain memang ada yang mirip pengadilan yang kita kenal itu dengan mekanisme arbitrase. Ya, arbitrase kalau di Indonesia kita punya lembaga namanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI ya. Ya, BANI gitu ya. Itu mekanismenya mirip pengadilan, tapi majelis arbiter atau hakim arbiternya itu tidak bersumber dari kalangan profesional, begitu.
Jadi mereka yang memutus gitu. Betul. Jadi bukan hakim ya? Iya. Walaupun ini memang mungkin masih sebatas di konflik atau sengketa bisnis ya. Dari berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang ada, di AZ sendiri mencoba mempromosikan atau mengharuskan kembali mekanisme-mekanisme alternatif sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Betul. Jadi tidak hanya fokus pada mekanisme legal formal melalui kepolisian atau pengadilan, tapi juga mekanisme-mekanisme yang ada di dalam mekanisme-mekanisme alternative resolution atau APS. Karena mekanisme ini selain sesuai dengan karakter atau budaya bangsa, juga sesuai dengan ini Pak Iwan, sesuai dengan Pancasila, sila keempat Pancasila. Mungkin teman-teman yang belajar Pancasila sila keempat tahu ya ininya apa gitu ya. Apalagi dulu kalau yang masih hidup di zaman Orde Baru, kita ada penataran P4 ya. P4. Nah, itu ada butir-butir Pancasila, ada dihafal gitu. Nah, problemnya penyelesaian alternatif dengan menerapkan budaya musyawarah, budaya mufakat tadi, memang ada kecenderungan semakin hilang di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita mencoba mensosialisasikan dan mengharuskan kembali model resolusi konflik seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, tadi ya, fasilitasi. Karena itu sesungguhnya adalah cerminan dari mekanisme penyelesaian musyawarah tadi, secara musyawarah, mekanisme penyelesaian yang di mana para pihak tidak satu sama lain tidak kehilangan. Artinya mendapatkan kebutuhan, kepentingan, keinginan masing-masing. Ya, melalui kesepakatan yang sama-sama diterima. Baik, Bang Azed. Sambil minum, Mas Azed, silakan. Ya. Saya tertarik nih sedikit terkait dengan tadi ya, budaya kita tuh sebenarnya musyawarah, bahkan menjadi tadi sila keempat di prinsip kenegaraan kita begitu ya, Bang Azed ya. Dalam Pancasila tersebut, artinya penyelesaian secara kekeluargaan atau secara adat, kalau bahasa kita kan selama ini kita selesaikan secara adat, gitu kan? Kadang-kadang konotasinya negatif. Betul, ya. malah betul cenderung ke sana ya. Nah, ini kenapa sebenarnya yang tadinya menjadi budaya kita begitu ya, artinya dialog, penyelesaian permasalahan dengan duduk bersama begitu. Kenapa kok tadi Bang Azed bilang sampai hilang? Bahkan sekarang nih pelatihan sertifikasi mediator yang juga diadakan oleh Azid gitu ya, Bang Azid ya. Kemudian kiblatnya juga kita harus belajar keluar. Kita belajar dengan Christopher Moore, kan. Kiblatnya bahkan sekarang ini ke Singapura, meniru model penyelesaian sengketanya mediasi dari Singapura gitu, Bang Azid. Iya. Kenapa kira-kira Bang Azid? Memang ini sebuah fenomena yang menurut saya penting kita evaluasi sama-sama gitu ya. Bahkan hukum adat pun tadi kan bahkan ada konotasi tadi ya. Bahkan penyelesaian secara adat pun sekarang konotasinya itu seperti penyelesaian yang negatif dengan cawe-cawe gitu ya. Jadi cadar lah ya. Jadi cadar. Padahal itu kalau kita mau bicara penyelesaian adat itu penyelesaian yang artinya adalah mekanisme penyelesaian yang sudah hidup di dalam masyarakat hukum adat. Betul. Iya. Bahkan sebelum ada hukum Belanda masuk mungkin ya, Bang Azed. Iya, yang sudah ada secara turun-temurun di dalam masyarakat hukum adat gitu loh. Ya memang harus diakui kemajuan kita dalam membukukan ya, mengkodifikasi konsep-konsep hukum adat itu memang
tertinggal ya. Betul. Bahkan Bapak hukum adat kita malah orang Belanda kan, Van Vollenhoven kan, yang kita anggap sebagai ahli hukum adat, bukan orang Indonesia gitu. Iya. Nah, kesimpulannya menurut saya bahwa kita itu kok seperti tidak percaya diri menggunakan hukum-hukum leluhur kita atau hukum-hukum yang sudah ada di masyarakat jauh sebelum Indonesia ini ada gitu ya. Betul. Nah, mekanisme penyelesaian secara hitam putih kalah menang di pengadilan itu sesungguhnya kan hukum acaranya baik perdata maupun pidana sekarang kan memang kita juga masih mewarisi mekanisme penyelesaian dari kolonial, dari Belanda dulu gitu. Betul. Nah, jadi dia bukanlah hukum adat, tapi hukum acara yang ada di kolonial dulu di Belanda, kemudian karena Indonesia belum bisa buat, pasca kemerdekaan kita adopsi, masih sampai sekarang gitu, masih kita gunakan gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, karena saya juga advokat, jadi tidak bermaksud bahwa kegemaran kita menyelesaikan di pengadilan itu bukanlah sesuatu yang salah menurut saya, tapi kita juga ingin publik tahu bahwa mekanisme penyelesaian konflik atau resolusi konflik dengan cara musyawarah seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, itu sesungguhnya mekanisme yang sudah ada di dalam masyarakat hukum adat gitu. Bahkan juga ada di dalam hukum-hukum agama. Ya, betul. Tentang bagaimana mendamaikan Islam, ada hakam kalau yang sengketa keluarga kayak gitu ya. Itu sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian melalui musyawarah atau melalui mediasi tadi. Iya. Dan terlebih tadi sila keempat Pancasila ya sebagai ideologi bangsa ini. Jadi saya kira berangkat dari situ juga kami atau kita di AZ Law and Conflict Resolution, Dispute Resolution School memberanikan diri bagaimana memajukan kembali mekanisme penyelesaian konflik atau mekanisme resolusi konflik di luar pengadilan. Oke, Bang Azet, saya juga pengen mengerti nih, mungkin rekan-rekan juga kan baru mendengar lah, baru familiar lagi istilah mediasi kan, atau mediator tadi Bang Azet, karena mungkin di luaran sana rekan-rekan tahunya mediator ini ya penghubung orang untuk membeli sesuatu atau mediator proyek begitu Bang Azet ya. Nah, ini ada profesi mediator nih, dan mungkin sudah beberapa angkatan ya AZ Law and Conflict Resolution ini mengadakan pelatihan sertifikasi mediator. Pertanyaan saya Bang Azet, apakah tadi ya mereka yang mendamaikan menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah atau mediasi tadi di masyarakat, apakah mereka harus bersertifikat begitu atau tidak? Dan mungkin pertanyaan berikutnya, kenapa harus bersertifikat begitu Bang Azet? Ya, bicara tentang mediasi atau bicara tentang profesi mediator, karena saya sendiri profesinya selain advokat juga mediator. Apakah tadi pertanyaannya apakah perlu sertifikat atau tidak? Konteksnya saya kira bukan harus atau tidak ya, tapi sertifikasi mediator yang selama ini kita lakukan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang lain, karena menyelesaikan konflik ini kan butuh pengetahuan ya, butuh pengetahuan, butuh keterampilan ya, tentu saja ya. Ketika kita menjadi mediator atau penengah, kan jangan sampai juga sembarangan gitu, karena nanti kalau sembarangan, nanti malah bukan konflik yang selesai, tapi konfliknya malah semakin besar gitu. Malah apinya jadi besar nanti. Gitu. Oleh karena itu, untuk menjadi penengah atau mediator, paling tidak itu paling minimal butuh pengetahuan yang standar gitu. Nah, pengetahuan standar itu dan skill yang standar, keterampilan standar itu bisa didapat melalui pelatihan sertifikasi mediator.
bagi rekan-rekan atau bagi publik yang sudah sering terlibat dalam proses penyelesaian konflik, saya kira sertifikasi mediator itu adalah untuk menambah untuk menambah pengetahuan dan mungkin mensistematis pengetahuan yang selama ini sudah ada. Jadi lebih tersistematis, kemudian kan berdasarkan Perma 1 2016 juga kan ada di sana mendaftar di pengadilan. Bisa mendaftar di pengadilan. Ya itu benar untuk diingatkan Dani. Kalau misalnya sudah bersertifikat, memang kelebihannya rekan-rekan bisa mendaftar secara resmi menjadi mediator di pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sertifikasi mediator yang kita lakukan tadi artinya kan dua ya tujuannya, menstandarkan pengetahuan dan keterampilan mediasi. Yang kedua, dengan tersertifikat maka dia sudah memenuhi standar profesi mediator. Oleh karena itu dia bisa mendaftar ke pengadilan untuk menjadi mediator di pengadilan dan bisa buka kantor mediator, kantor praktek mediator. Jadi ini alternatif profesi juga gitu, selain profesi yang sudah ada seperti pengacara atau advokat kayak gitu-gitu. Atau yang sudah advokat ya bisa tambah, jadi mediator. Bisa jadi satu dengan kantor advokat. Dan baiknya mediator ini tidak harus latar belakang hukum ya, Bang Azet ya. Iya. Jadi benar sekali bahwa mediator tidak harus sarjana hukum. Karena sesungguhnya seperti yang saya jelaskan di awal, jenis sengketa yang bisa dibantu penyelesaiannya oleh mediator itu banyak tadi kan. Betul. Bahkan di kedokteran juga ada. Ya, kalau di kedokteran terbayang kan pasti banyak istilah-istilah kedokteran. Betul. Bahkan mungkin yang banyak dipakai nanti bukan ilmu hukumnya gitu. Kedokteran, tapi ilmu kedokterannya. Jadi tentu artinya ya dokter sendiri bisa jadi mediator gitu loh, karena mereka paling menguasai gitu. Betul. Seperti halnya kurang lebih seperti arbiter ya, Bang Azet ya. Artinya dia harus punya pengetahuan dan pengalaman juga di bidang tersebut atau sektor tersebut. Iya, tentu saja pengetahuan dan pengalaman itu salah satunya adalah kalau pengetahuan nanti akan bisa didapat melalui pelatihan. Kalau pengalaman itu tentu didapat dari praktek-praktek ya. Saya yakin semua orang juga bisa menjadi peresolusi konflik ya, dan pernah melakukan resolusi konflik dan juga pernah berkonflik. Baik, Bang Azet, ini terakhir karena kita sudah menyinggung banyak pelatihan. Kira-kira kalau di AZ Law and Conflict Resolution atau Dispute Resolution School ini bagaimana tuh, Bang Azet? Ya, umumnya pelatihan yang dibuat itu standarnya menggunakan kurikulum Mahkamah Agung. Oke, berarti standar tadi yang Bang Azet sebutkan artinya ada standar kurikulum pelatihannya itu menggunakan standarnya Mahkamah Agung. Yaitu minimal 40 jam. 40 jam itu kalau dihitung ya sekitar 5 hari. 5 hari ya. Plus hari ke-6 itu ujian sertifikasinya. Ada ujiannya. Ya, jadi pelatihannya 5 hari, 40 jam plus ujiannya. Itu ya 1 hari kalau diakumulasi satu kelas. Di dalam pelatihan tersebut apa saja nih? Mungkin bocoran sedikit Bang Azet. Rekan-rekan pengen tahu apa saja sih yang dipelajari gitu kan? Karena kan mungkin rekan-rekan ada yang pernah ikut mediasi begitu. Lalu kenapa harus disertifikasi begitu kan? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ini bukan mengajari dari nol ya, bagi peserta, rekan-rekan yang sudah punya pengalaman, punya pengetahuan, baik secara akademis karena pernah mempelajari ini di kampus misalnya. Bagi saya peserta training itu penting ikut pelatihan untuk tadi itu mensistematisir strategi dan kemampuan ya, kemampuan teknis untuk
menyelesaikan konflik melalui mediasi. Karena secara global konsep mediasi sendiri memang sudah terstandar sudah terstandar. Jadi paling tidak kalau sudah ikut pelatihan ya standar tahapan mediasinya, teknis mediasinya gitu sama. Mau di Indonesia, mau di luar negeri itu sama gitu loh. Karena sudah terstandar ya. Jadi yang kita pelajari itu Bang Azad ya, jadi bagaimana membawakan proses mediasi yang sesuai standar tadi. Kemudian kita juga menguasai skill-skill apa saja yang harus dimiliki oleh seorang mediator ketika membawakan proses mediasi itu. Baik tadi soal komunikasinya, Bang Azad, kemudian cara negosiasi, kemudian bagaimana mengelola mungkin ya Bang Azad ya, proses mediasi itu agar berjalan efektif. Mungkin itu yang ada istilah kita yang dibuat oleh Mahkamah Agung di kurikulumnya itu ada istilahnya rumah mediator. Nah, rumah mediator itu memang sebuah bangunan yang mengilustrasikan bahwa ketika Anda menjadi mediator, maka Anda harus memiliki konstruksi seperti bangunan rumah. Ada pondasinya, itu berupa motivasi dan minat, gitu ya. Jadi mungkin tidak semua orang punya motivasi dan minat ya, atau passion menjadi mediator. Ada yang memang agitator atau provokator gitu ya. Gitu. Nah, melalui pelatihan justru itu kita nanti akan pelajari gitu. Banyak kok yang backgroundnya sering jadi bad guy dalam negosiasi gitu, teman-teman advokat yang sering menggunakan strategi bad guy atau strategi menekan atau strategi Trumpian. Strategi Trumpian, strategi negosiasi Trumpian itu strategi negosiasi yang tanpa belas kasihan gitu ya. Tapi ketika mengikuti pelatihan sertifikasi mediator, mereka bisa kok ternyata men-set up dirinya menjadi sebagai penengah gitu loh, tidak lagi menyerang, memojokkan gitu dalam proses penyelesaian konflik. Dan satu lagi tadi yang saya lupa, memang masih ada simpang siur di masyarakat, seolah mediasi itu seperti maklar jual beli ya. Betul. Itu yang dikenal oleh ada komunikasi seperti itu. Betul. Mungkin ini melalui kesempatan ini kita luruskan ya. Saya sendiri memang beberapa kali pernah ditelepon, diminta memperantarai pencarian properti. Kadang-kadang juga saham begitu karena broker. Ya bilang kan Bapak kan mediator profesinya katanya. Bantu dong saya membutuhkan properti yang kriteria seperti ini gitu. Betul. Nah, saya bilang mediator yang dimaksud di sini bukan perantara, bukan jual beli, tapi mediator yang dimaksud di sini adalah penengah netral yang membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik atau meresolusi konflik sehingga nanti dihasilkan kesepakatan atau perdamaian. Kira begitu. Baik. Terima kasih Bang Azad. Nggak terasa kita sudah banyak sekali yang kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan kalau misalnya ada ingin bertanya, bolehlah lewat kolom chat kita nanti. Kalau memang itu perlu kita buatkan sesi khusus untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan, boleh kita bikin konten lagi gitu ya. Boleh juga kopi darat kalau boleh. Mau nanti kita atur waktunya di mana gitu atau ke kantor kita. Gitu. Oke, mungkin itu Bang Azad. Terima kasih banyak waktunya Bang Azad. Kepada rekan-rekan juga jangan lupa silahkan dukung konten kami, podcast kami ini dengan cara like, subscribe dan komen, jangan lupa dan bunyikan loncengnya. Itu saja dari kami, sampai jumpa lagi. Salam resolusi konflik, salam perdamaian.